Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kisah seram ini adalah kisah dan pengalaman terbodoh Ega dan Andini. Muda-mudi yang haus akan pengalaman, sensasi dan keingintahuan yang tinggi, membuat mereka terjebak di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan secara pikiran. Tempat tersebut semacam labirin dengan dunia dan penghuninya yang aneh, serta kengerian dan kengerian yang selalu mengikuti kemanapun mereka bersembunyi. Cerita ini diceritakan kembali setelah mereka terlepas dari belenggu dunia makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Cerita ini cerita lama puluhan tahun silam. Oktober 2008, Ega tak begitu ingat dengan harinya. Ia sebelumnya adalah pemuda yang cukup lumayan secara wajah dan materi, serta semua kecukupan dan kecakapannya membuat ia mudah menaklukkan hati-hati perempuan kala itu. Kala itu ia masih sangat muda sekali. Ia masih bersekolah menengah ke atas. Saat itu ia tengah mengikuti kegiatan sekolah di sore hari, yaitu sebuah kegiatan eskul persami. Sebuah kegiatan pramuka yang dilakukan Sabtu Minggu saja, dan kegiatannya dilakukan dengan melibatkan sekolah lain juga, serta kegiatan itu juga ada yang namanya renungan malam, yaitu sebuah kegiatan membuat dan membakar api unggun, yang mana kegiatan itu juga mengharuskan peserta persami untuk menginap dan membuat tenda, hanya untuk satu malam saja, yaitu hari Sabtu malam Minggu. Kegiatan tersebut adalah kegiatan positif untuk membangun karakter dan kecintaan terhadap alam, sebagaimana semboyan pramuka itu sendiri. Ega dan Andini adalah peserta yang berbeda sekolah. Sebelum kejadian itu, di sore harinya, Ega dan Andini dibariskan pembina untuk diberikan pelatihan-pelatihan kecil tentang dasar membuat tenda dan mencari jejak. Setelah diberi bekal pelatihan, pembina saat itu sebelum acara sudah membuat tugas-tugas seperti mencari jejak dan menemukan tas-tas, yang mana nantinya akan ditukarkan dengan poin sesuai dengan hadiahnya. Kegiatan itu dipecah beberapa kelompok, seperti sekolah Ega dan Andini diacak agar terjalin kekompakan di antara mereka. Tepat pukul 3 sore kegiatan mencari jejak pun dimulai. Yang pertama, mereka harus menemukan sebuah kunci untuk membuka kotak. Saat itu cuaca sangat cerah, semua aspek seakan mendukung acara itu. Tidak ada awan hitam, tidak ada kebisingan apapun. Acara tersebut diadakan di sebuah taman cagar budaya yang langsung bersebelahan tepat dengan sebuah telaga. Namun telaga itu telah ditutup oleh pengelola dikarenakan beberapa insiden. Saat itu Ega dan Andini satu kelompok. Mereka mulai mencari jejak dengan menyusuri pinggiran taman. Di saat itulah Ega dan Andini curi-curi pandang. Sepasang muda-mudi yang dilanda kasmaran itu terkadang malu-malu untuk berbicara. Saat itu mereka mendengar suara air di dekat mereka. Ega dan Andini yang belum pernah ke sana mencoba mencari sumber suara itu. Di balik lebatnya pepohonan, mereka berdua menembus semak-semak dan pohon-pohon kecil. Cukup jauh mereka berjalan, akhirnya mereka tepat berada di depan sebuah telaga yang indah. Airnya bening dan banyak ikan di sana, membuat Andini yang seorang perempuan takjub dan hatinya terasa senang sekali, tersirat dari wajahnya yang senyum-senyum sedari tadi. Ega pun menghampiri Andini dan mulai menggenggam tangannya. Mereka pun berjalan menuju bangku yang sudah mulai berganti warna di dekat telaga. Sepertinya tempat ini tidak terurus ya, ucap Ega mencoba untuk lebih akrab. Iya, ucap Andini. Lihat saja banyak daun-daun yang berserakan dan banyak but-but wisata yang terbengkalai. Namun sepertinya di sini masih dialiri listrik. Sambil tangan Andini menunjuk lampu-lampu di pinggir telaga. Mata Ega pun menatap ke arah lampu di seberang telaga. Di saat itulah
Ega yang sedari awal mengetahui Andini curi-curi pandang pun mulai nakal dengan mencium pipinya. Ketika selesai mencium, Andini pun terdiam tanpa menoleh ke arah Ega. Ega dengan jantung yang berdetak kencang penuh dengan ketegangan. Apakah Andini saat itu akan marah atau memukulnya atau malah tersenyum? Sekian detik Ega menunggu, Andini pun menunjukkan senyum di pipinya. Ega pun turut tersenyum ketika itu. Tanpa mereka sadari, mereka tidak mengindahkan tugas mereka. Saat dua muda-mudi itu hanyut di dalam asmara, mereka sama sekali tidak menyadari jika mereka diperhatikan oleh sesosok wanita tua di balik but yang lama ditinggalkan itu. Hari semakin sore, cahaya lampu mulai menggantikan penerangan. Di saat mereka telah usai melakukan perbuatan itu, mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Di saat itulah Andini merasakan ada sesuatu yang memperhatikannya. Matanya sekilas-sekilas menangkap pandangan seseorang yang menatapnya tajam dari balik-balik pohon. "Gak," ucap Andini sambil membetulkan pakaiannya. "Ya," ucapnya. "Sepertinya sedari tadi ada orang lain di sini," ucap Andini. Ega pun mulai mencari dengan matanya ke sana kemari. "Ayo cepat," ujar Ega. "Takut kita dicariin." Mereka pun bergegas pergi dari sana. Suasana semakin gelap, suara-suara hewan malam pun mulai saling bersahutan. Ega menggenggam tangan Andini dan menggandengnya sambil menyusuri jalan. Jalan ketika mereka masuk tadi sore. Di saat itu pula Andini merasa merinding di setiap langkahnya. Angin sejuk mulai menerpa kulitnya. Ega yang saat itu mulai panik membuatnya tergesa-gesa dalam melangkah. Cukup lama berjalan, bukannya semakin dekat dengan perkemahan, melainkan mereka semakin jauh tersesat ke dalam hutan. "Din," ucap Ega, "sepertinya kita hanya semakin jauh dari tempat kita datang. Saya sama sekali tidak mengingat jalan ini." Andini pun mulai mencemaskan nasibnya. Ia mulai berhalusinasi dengan kematian. Suasana semakin pekat oleh kegelapan. Dengan meraba-raba, Ega berjalan. Ketika saat meraba itulah ia tak mengenali apa yang ia raba. Ia meraba dan menarik sesuatu yang menyerupai akar. Namun ia mendapati kecurigaan saat itu. Sesuatu itu tidaklah mirip dengan tekstur kayu, akan tetapi lebih ke sebuah rambut yang sangat tebal. Saat pemilik rambut itu membuka matanya, Ega pun berlari tunggang langgang. Berikut pula dengan Andini yang sempat terbelalak matanya melihat makhluk itu. Makhluk itu sendiri bersembunyi di sela-sela pohon. Itu lebih mirip dengan genderuwo, dengan perawakannya yang menyeramkan. Andini yang berlari akhirnya terpisah dengan Ega. Sambil terus menangis dan berteriak-teriak, Andini semakin jauh tersesat. Bajunya menjadi kotor akibat terjatuh-jatuh di pelariannya. Malam itu mereka berdua buta dengan daerah sekitar. Kondisi Ega pun lebih menyedihkan lagi. Ia dikejar-kejar dengan makhluk yang tak kasat mata, namun suaranya terus mengikuti setiap langkahnya. Suara makhluk itu terasa lekat dengan telinganya. Lama mereka berlari tak tentu arah dan terpisah membuat mereka berdua putus asa di dalam hutan itu. Walau teriakan-teriakan terus dilayangkan, namun tak pernah mereka saling mendengar suara mereka. Seolah-olah hutan itu tak menghantarkan gema sedikit pun. Malam semakin larut, penampakan demi penampakan semakin menjadi-jadi. Andini yang dadanya terus berdegup kencang, iramanya seperti orang yang panik bercampur dengan putus asa. Saat pukul 11 malam, secara tidak sengaja mereka bertemu di sebuah hilir telaga. Saat bertemu, mereka saling mencurigai. Karena sebelumnya Andini melihat Ega, namun saat didekati wajahnya berubah menjadi seperti kulit yang disiram oleh minyak panas. Sedangkan Ega sendiri mencurigai Andini. Ketika ia melihat Andini, Andini memiliki taring dan perutnya terdapat banyak belatung. Mereka saling berpandangan beberapa saat di samping batu, sebelum suara tawa di seluruh penjuru menggema. Mereka seolah-olah menjadi tontonan dan permainan makhluk-makhluk gaib di sana.
Lalu mereka pun dihampiri oleh nenek tua yang sebelumnya berada di booth. Ia adalah nenek yang cukup menyeramkan, dengan punggung yang membesar seperti tumor, dan juga tubuhnya bungkuk. Ia membawa tongkat seraya berkata, "Kalian berdua telah mesum di tempat angker, dan kalian tidak akan dibiarkan keluar dari tempat ini," ujar nenek itu. Andini yang emosi pun meneriaki nenek itu dengan kata-kata kasar. Nenek itu pun hanya tertawa dan menyelam di tengah telaga. Ega yang mengejar Andini mengatakan untuk tenang, "Kita akan menunggu pagi saja." Di situ Andini murka dengan Ega dan memaki-maki dirinya. Tanpa mereka sadari ada sesosok makhluk hitam melayang di samping mereka. Di saat itulah Andini memegang mulutnya dan matanya memerah. Ia juga memasang raut wajah yang histeris, panik, dan frustasi. Ia mundur beberapa langkah sebelum ia berlari ke dalam hutan. Ega pun mengejarnya dan berakhir di sebuah pondok bekas penyimpanan mesin. Mesin yang digunakan untuk penerangan telaga. Saat mereka masuk ke sana, alangkah terkejutnya mereka karena tidak mendapati mesin ataupun benda apapun di dalamnya. Lalu bagaimana dengan lampu-lampu di pinggir telaga? Lalu dengan tanpa basa-basi, sebuah wajah keluar dari dinding papan. Ia berkata dunia ini tidak memerlukan mesin. Suara itu terdengar parau dan berat. Seraya makhluk itu keluar dengan seluruh badan yang dipenuhi oleh kepala. Tak tahu kepala yang mana yang berbicara. Andini dan Ega pun segera berlari keluar. Baru beberapa meter mereka keluar, Andini dibawa oleh sesuatu yang melintas dengan cepat. Ega pun berteriak-teriak memanggil namanya. Ia mengikuti di mana arah suara daun dan pohon yang dirasa bergoyang. Lalu cukup jauh berjalan dan berlari, Ega pun keluar dari hutan dan berjumpa lagi dengan tempat ketika nenek tadi berbicara. "Sepertinya hanya berputar-putar saja," ucap Ega dalam hati. Ia duduk di depan telaga di bawah tiang lampu. Ia memperhatikan tiang dan bohlam itu. "Bagaimana dengan penerangan ini kalau tidak ada mesin?" ujarnya dalam hati. "Secara tempat ini tidak ada jaringan PLN." Lalu semakin lama ia berpikir, ia melihat jam di tangannya. Ia pun terkejut saat jam itu sudah hampir subuh. Tapi kenapa malam masih pekat dan gelap? Disitulah ia diberitahu oleh suara di telinganya. Jika tempat ini tidak pernah ada siang, ini bukanlah alam manusia. Ega pun memukul kupingnya berkali-kali, karena suara-suara tersebut selalu mengintimidasinya. Saat ia sedang memukul-mukul kupingnya, ternyata yang sedari tadi berkata adalah sesosok jenglot yang melayang secara horizontal, tepat di atas kepalanya. Ega pun jatuh pingsan karena takut dan terkejut. Disitulah ia tanpa sadar sedang diseret oleh makhluk yang menyerupai bagong. Namun ia bisa berdiri, sedangkan Andini tidak diketahui ia kemana. Lama Ega pingsan, akhirnya ia terbangun karena perutnya yang kelaparan. Di saat itulah ia terbangun, ia mendapati kulitnya melepuh dan penuh dengan luka, serta tulangnya yang tak mampu berdiri akibat kelelahan yang ekstrim. Ega pun terus dipandangi dari kejauhan. Lalu beberapa menit setelahnya, ia didatangi lagi oleh nenek tersebut. Ia sekarang menjelma menjadi sesosok kuntilanak, dengan matanya yang merah bersinar, dengan wajah datar lalu melayang-layang di samping Ega. "Kalian sudah mengotori telaga ini." Ega yang lemas hanya bisa memejamkan matanya karena ketakutan. Ditambah lagi semua keberaniannya sudah ciut. Karena semua makhluk gaib di sana telah menampakkan semua wujudnya. Lalu Ega pun menangis dan meminta ampunan. Makhluk-makhluk itu mendatanginya dengan wajah yang menyeramkan. Disitulah Ega tidak bisa lagi untuk buang air, saking takutnya. Kemaluannya pun terasa ngilu sampai ke hulu hati. Hal itulah yang membuat Ega meringkuk dan frustasi. Beberapa kali ia menghempaskan wajahnya ke tanah. Beberapa malam ia seperti itu. Ia benar-benar kehilangan dirinya karena ketakutan itu terjadi terus-menerus. Ia seperti ilusi yang tidak memiliki rantai. Setelah hampir 1 mingguan di alam itu, ia terlihat kurus dan penuh dengan luka. Tulang rahangnya tampak sampai ke bentuk dagunya.
Di situ juga makhluk-makhluk itu akhirnya mengeluarkan Andini yang dikurung. Ia dikurung di sebuah tempat yang kegelapannya sangat absolut, sampai-sampai ia tidak bisa merasakan tangan dan kakinya. Mereka tidak diberi makanan apapun. Saat mereka sudah disatukan di tempat itu, mereka hampir tidak mengenali satu sama lain. Ega yang hampir gila dan Andini yang hampir seperti tunawisma. Tak lama setelah itu mereka dikelilingi lagi oleh makhluk-makhluk yang dari bentuknya saja sudah membuat orang menjadi kaku tubuhnya. Di saat itulah nenek tua yang sedari awal memperhatikan mereka, memulangkan mereka dengan tangannya yang terus membuat pusaran air di telaga. Lalu mereka berdua diangkat seolah-olah melayang. Mereka dibuang ke dalam pusaran itu. Tak lama setelah itu mereka berdua timbul di hulu telaga. Andini yang tergagap-gagap setelah timbul, ia dengan cepat meraih pinggiran telaga. Ia pun membantu Ega yang sudah menjadi linglung kala itu. Lalu beberapa menit mereka berada di pinggir telaga, mereka akhirnya ditemukan oleh warga kampung yang bersama orang tua dan beberapa tim SAR saat itu. Suasana masih malam hari. Lalu dari kerumunan itu Andini melihat nenek bungkuk itu di tengah keramaian. Andini pun langsung menunjukkan gelagat aneh ketika itu, dan akhirnya membuat beberapa orang di sana meyakini mereka berdua sudah gila. Lalu mereka dibawa ke rumah sakit jiwa 4 hari setelah kejadian itu, karena tidak bisa berinteraksi dan selalu berhalusinasi. Sampailah di tahun 2010 mereka berada di rumah sakit jiwa. Setelah 2010 mereka pun dinyatakan sembuh. Mereka sudah bisa mengendalikan halusinasi dan ilusi serta delusi akan kejadian itu. Dan kabar terbaiknya, Ega sudah dapat bercerita dan mulai normal kembali. Akibat dari kejadian itu, ia dan Andini tak menamatkan sekolahnya. Namun mereka tak saling membenci. Panjang lebar saya mendengarkan ceritanya, datanglah seorang wanita membawa kopi dan roti kelapa. Lalu sialnya Ega saat itu, ia memberitahu inilah Andini itu bang, ucapnya. Saya pun terkejut mendengarnya, namun saya mengagumi kekuatan mereka.